Eksistensi makhluk gaib diakui oleh hampir sebagian besar orang di dunia. Wujud mereka pun beragam, disesuaikan dengan kebudayaan dari wilayah asalnya. Nyatanya, masih banyak hantu seram lainnya yang dianggap sebagai hantu legendaris yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Penasaran dengan hantu apa saja yang dianggap sebagai makhluk legendaris tersebut? Ini dia 7 hantu paling seram versi DC Channel. Sebelum melanjutkan video silahkan tekan subscribe dan loncengnya. Hantu Sadako di Jepang. Sadako adalah sosok hantu legendaris asal Jepang yang digambarkan dalam wujud wanita berkulit pucat, berambut panjang acak-acakan, memakai baju berwarna putih, dan berjalan melayang. Menurut cerita yang beredar, Sadako bergentayangan untuk menuntut balas dendam atas kematiannya. Tapi ada juga yang bilang bahwa Sadako mati bunuh diri dengan terjun ke dalam sumur. Sosok Sadako mirip dengan kuntilanak yang tenar di Indonesia. Seperti hantu-hantu lainnya, nama Sadako mendunia karena sering muncul dalam film horor. Hantu Jiangxi di Cina. Hantu ini biasanya digambarkan sebagai mayat hidup yang dapat bergerak dan menghisap darah manusia. Siapapun yang dihisap darahnya juga akan berubah menjadi vampir. Dalam cerita atau legenda rakyat China, vampir dikenal dengan sebutan Jiangxi atau juga dieja Ciangxi. Jiangxi biasanya digambarkan sebagai mayat kaku yang mengenakan pakaian resmi dari dinasti Qing dan bergerak dengan cara melompat dan merentangkan kedua tangan ke depan. Jiangxi akan membunuh makhluk hidup untuk menyerap energi kehidupan yang dalam hal ini berupa darah. Hantu ini biasanya keluar pada malam hari, sedangkan pada siang hari dia akan berbaring di dalam peti mati atau bersembunyi di tempat gelap seperti gua. Hantu boneka Annabelle di Amerika. Hantu paling seram di dunia yang satu ini wujudnya berupa sebuah boneka. Sebenarnya, nama asli dari boneka tersebut adalah Raggedy Ann. Menurut cerita yang berkembang, boneka itu dirasuki oleh makhluk gaib penghuni sebuah apartemen di Amerika. Makhluk gaib itu bernama Annabelle. Diyakini kalau Annabelle merupakan seorang gadis yang terbunuh di apartemen tersebut. Rohnya kemudian bergentayangan dalam wujud boneka yang dapat bergerak sendiri dan menghantui seluruh penghuni apartemen. Hantu Maenak di Thailand. Alkisah, Maenak, bahasa Thailand yang berarti Nyonya Nak, diyakini hidup di Bangkok pada 1800-an. Ia istri seorang pria bernama Mark, seorang tentara. Kemudian, Mark menerima surat Maenak dan anaknya terus menunggunya pulang sampai kapanpun. Mark kemudian pulang dan benar-benar bertemu dengan Maenak dan anaknya. Ia bahkan hidup serumah. Suatu ketika, Mark mendatangi Maenak yang sedang memasak. Betapa kagetnya Mark, ia melihat tangan Maenak memanjang seperti karet ketika mengambil sebuah barang yang jatuh di lantai. Saat itulah, Mark sadar, ia telah tinggal serumah dengan hantu. Ternyata, warga mengatakan, Maenak sudah lama meninggal saat melahirkan anaknya. Sampai kini, beberapa wanita Thailand ada yang masih memberikan sesaji kepada Maenak. Ia dipercaya bisa membuat kaum Hawa cepat diberi momongan. Kuilnya persembahan Maenak di Thailand bahkan masih ada hingga kini. Dracula di Rumania. Banyak perdebatan yang membahas tentang sosok hantu yang satu ini. Sebagian orang percaya jika Dracula merupakan manusia biasa. Namun, sebagian lagi percaya jika Dracula merupakan sosok hantu penghisap darah. Berdasarkan catatan sejarah, Dracula diyakini menjadi salah satu tokoh penting yang terlibat dalam Perang Salib. Nama Dracula sendiri pertama kali muncul di novel karya Bram Stoker. Menurut legenda, sosok ini berasal dari kota Transilvania, salah satu kota terangkat yang ada di Rumania. Dracula banyak digambarkan sebagai seorang manusia kelelawar yang memiliki taring dan sayap. Hantu pocong di Indonesia. Hantu legendaris selanjutnya berasal dari Indonesia. Dari sekian banyak setan serem yang beredar, pocong menjadi hantu yang paling sering dimunculkan dalam berbagai film. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang yang familiar dengan kengerian hantu paling seram di Indonesia satu ini.
Menurut cerita di masyarakat, pocong berasal dari jenazah orang yang telah meninggal. Namun ketika dimakamkan, tali pengikat kain kafannya lupa untuk dilepaskan. Sejak saat itulah muncul keyakinan kalau sampai tali pengikat kain kafan dari sang mayat lupa dilepaskan, mereka akan bergentayangan dalam wujud pocong. Zombie di Haiti. Di Haiti, zombie adalah hasil logis dari menjadi budak yang hidup tanpa keinginan, tanpa nama, dan terjebak dalam hidup semu di mana mereka bekerja tanpa henti. Jadi zombie ini adalah korban perbudakan pada zaman itu. Seiring perkembangan zaman, banyak yang percaya jika sosok zombie bukanlah hantu, melainkan monster yang terlahir akibat kegagalan rekayasa genetik. Namun sebagian lainnya percaya jika sosok ini merupakan hantu yang menyeramkan. Zombie kerap digambarkan dengan sosok manusia dengan tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Meski begitu, mereka mampu untuk tetap hidup dan berjalan mencari mangsanya. Mereka akan membunuh korbannya dengan cara menggigit dagingnya, merobek lapisan kulit hingga menarik keluar isi perutnya. Diyakini satu gigitan zombie dapat membuat mereka yang digigit seketika berubah menjadi mayat hidup. Itulah 7 hantu legendaris sekaligus sosok yang sangat menyeramkan. Bagaimana? Apakah Anda ingin bertemu dengan salah satu dari mereka? Siapkan nyali Anda.